Buktikan bahwa negara Indonesia itu kedaulatannya ada di tangan rakyat. Rakyat yang mempunyai kedaulatan itu. Bukan siapa-siapa. Tidak ada rakyat, tidak ada tuh dewan-dewan, segala menteri, segala bupati, wali kota, segala macam. Nggak ada. Kalau nggak ada rakyat. Jadi rakyat itu adalah penting. Harus diutamakan. Nggak boleh enggak. Rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji saudara. Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi. Dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Ternyata ada nelayan yang lebih barbar dari Pak Khalid. Aparat-aparat negara ini hanya jadi komprador-komprador saja. Gitu. Jadi alat ya? Jadi alat-alat saja. Kalau misal kasarnya ya jadi anjing-anjing penjaga saja. Jadi jongos ya? Jadi jongos-jongos saja. Siapa yang mengatur? Ya mengatur korporasi-korporasi ini. Undang-undang segala macam. Nah, sebetulnya peluang ini keluar ketika pemilu. Oke. Peluang terbuka di situ tuh. Korporasi kemudian nyumbang, oh saya dukung lo nanti ya, lo nanti gue jadiin lo jadi entah DPR, entah bupati, entah presiden. Tetapi setelah jadi kompensasinya apa? Saya minta undang-undang ini dirubah. Saya minta konsesi ini. Saya minta ini, minta ini. Tata ruang dirubah, daerah ini dirubah. Sehingga apa? Dia hanya sebagai operator. Oke. Iya kan? Yang sebagai tangan-tangan tak terlihatnya ini sebetulnya yang bahaya. Gitu kan? Korporasi-korporasi tadi. Yang namanya korporasi itu tidak akan pernah berpihak kepada rakyat kecil, tidak akan berpihak kepada petani, tidak akan berpihak kepada nelayan. Karena apa? Bener. Ideologi korporasi adalah laba, untung. Nah. Untung rugi, itu ideologinya. Ideologinya untung. Ya kan? Lalu kemudian apakah akan berpihak kepada? Nggak mungkin. Sedangkan kita ada negara nih. Kita punya kedaulatan. Ya kan, yang bisa mengontrol korporasi, yang harusnya mengontrol korporasi ini agar bertindak sesuai dengan koridornya, kan kayak begitu kan. Nah, hari ini kita melihat bahwa negara tidak berdaya. Tidak hadir ya? Tidak hadir. Negara tidak hadir. Lalu pemilik tanah ini kan komplain pasti kan. Bosnya lah katakanlah gitu kan. Yang bosnya ini ada orang Tangerang, ada bukan orang Tangerang memang. Nah, ini begitu komplain, ya udah ditantangin ke polisi atau ke pengadilan. Tapi kalau udah di pengadilan, walaupun tanah dia sertifikat, semuanya kalah dalam pengadilan. Saya nggak tahu udah bagaimana ceritanya. Begitu hebatnya, setiap urusan nggak pernah dimenangkan oleh yang nutut yang tanahnya dirampas. Begitu pula sawah tadi yang saya bilang, teman saya namanya Tony. Bapaknya itu tadi Feng An namanya. Tanahnya begitu. Berapa luasnya itu? 1-2 hektaran itu kalau itu. Kalau yang di Tanjung Pasir yang saya sati sampel ya, itu nama Pak Hendra, itu ada 5 hektar. Nah terus begitu dirampas, orangnya keluar, dipagar, dia pakai pagar seng gitu, lalu ditaruhin pelang putih. Tanah ini dikuasai oleh, saya nggak sebut nama, titik-titik, dengan nomor AJB atau nomor girik, titik-titik. Padahal tanah itu sertifikat. Ini baru sampel ya, belum bicara yang lain, apalagi tanahnya bukan sertifikat. Itu bodong itu surat-surat. Saya pastikan bodong. Diciptakan, dibuat, ada surat di atas surat. Artinya kadangkala izin, ada kepala desa yang udah nggak aktif, itu bisa dimintain tanda tangannya. Atau tanahnya misalnya katakan A, beli dari B, B dari C. Terus C itu ahli warisnya bisa bikin surat lagi tuh dikejar. Nah, ada notaris khususnya itu. Kasus Pagarlo Tangerang menjadi sorotan. Kejaksaan langsung berasumsi ada tindakan korupsi di dalamnya tanpa penyelidikan mendalam. Apakah ini benar? Masyarakat mempertanyakan bagaimana wilayah air bisa memiliki sertifikat tanah. Ternyata, Undang-Undang Agraria tahun 1960 mendefinisikan bumi tidak hanya sebagai permukaan, tapi juga tubuh bumi di bawahnya dan di bawah air. Hal itu disampaikan dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Oloan Sitorus dan Guru Besar Departemen Hukum Agraria FHUGM, Profesor Nur Hasan Ismail, dalam presentasinya pada seminar nasional. Artinya, tanah di bawah air juga bisa disertifikatkan, namun proses penerbitan sertifikat tersebut harus diselidiki terlebih dahulu. Jangan sampai penegakan hukum berdasarkan asumsi semata. Ini bisa menimbulkan kekhawatiran investor
dan menurunkan minat investasi di Indonesia. Presiden harus peka. Jangan biarkan Indonesia menuju krisis ekonomi. Mari kita tunggu hasil penyelidikan yang transparan dan profesional. Jadi saya menambah data, selain ada akte jual beli, ada keterangan letter C tahun 2012 yang ditulis 1980 gitu, jadi ditambahin mundur jauh dan itu palsu, udah pasti gitu. Nah, sekarang ada dapat data tambahan. Ini adalah peta yang seakan-akan peta terhadap lahan laut itu. Ini 263 sertifikat itu, bidang, itu di sini semua. Lah, ini kenapa muncul peta ini? Seakan-akan mirip dengan peta yang ada di pajak bumi bangunan, yang sebelumnya sudah ada di Karang-Karang. Jadi sebenarnya tim survei swasta itu yang membuat gambar yang menjadikan dasar HGB dan hak bangunan itu, hak milik dan hak guna bangunan itu adalah ya sebenarnya mirip dari peta pajak bumi bangunan yang tanda kutip dibuat kira-kira tahun 2011-2012 yang sebenarnya itu sudah laut. Jadi intinya itu yang berkaitan dengan data. Terus kemudian sebenarnya ini sudah diajukan di tahun-tahun 2018. Terus BPN Kabupaten Tangerang menolak untuk pengajuan sertifikat ini 2018-2019. Nah, kemudian kenapa ditolak? Berarti BPN sudah tahu kalau ini lahannya laut. Terus pakai kantor bersertifikat itu kemudian diukur. Nah, kemudian dimunculkanlah peta ini. Nah, kemudian ada upaya penekanan dari pejabat di Kementerian ATR BPN itu setingkat eselon 1. Jadi diminta ketemulah untuk memuluskan proses pensertifikatan ini di suatu tempat di luar kantor BPN. Jadi ada dua hal, ini petanya ketemu, peta copy paste seakan-akan dari peta BBB yang sebenarnya tidak ada, ini saya masukkan nanti. Terus kedua, ada dugaan intervensi dari pejabat selevel eselon 1 kepada kantor pertanahan Tangerang untuk memuluskan rencana ini dengan cara dibuat masing-masing ini hanya 2 hektar. Kalau 2 hektar berarti tidak perlu persetujuan level kantor pusat. Jadi sebenarnya kan luasannya kan sampai di angka sekitar mendekati 500 hektar atau berapa itu? Dari lahan itu. Mestinya ini kan haknya kantor pusat, bahkan menteri. Tapi karena dibuat 2 hektar kayak begini, maka kemudian tidak perlu sampai ke kantor pusat. Dan itu ada upaya intervensi, penekanan, atau bahkan ya arahan dari pejabat setingkat eselon 1 di kantor Kementerian ATR BPN. Kalau KPK itu kan berarti kan ada unsur-unsur pidana di situ gitu ya. Pidana korupsi. Korupsinya apa sebenarnya? Apa? Jadi kelihatan kentara. Oke, soal gini. apa? Penyalahgunaan wewenang. Jadi yang kita ini kan begini, banyak orang mempersoalkan tentang pagar laut. Betul. Kalau pemasangan pagar laut itu yurisdiksi tindak pidana umum. Pedum. Oke ya, tapi kalau misalnya di atas laut ada terbit sertifikat hak milik atau hak guna bangunan, itu bisa juga korupsi. Tapi menurut saya itu hal yang kecil. Jadi korupsi di PIK ini banyak macam-macamnya. Kecil di tengah lautan. Ya, jadi kita melihat proyeknya nih, PSN-nya. Jadi yang kita soroti PSN-nya. Jadi PSN-nya bermasalah memang. Ya, menurut kita mulai dari PSN sampai penerbitan sertifikat itu bermasalah. Kenapa bermasalah? Pertama, diduga kuat penerbitan wilayah PIK menjadi PSN, proyek strategis nasional, yang menurut kacamata kita itu harus punya kriteria-kriteria yang ketat. Jadi sebuah wilayah ketika ditentukan oleh pemerintah itu menjadi proyek strategis nasional, dia punya indikator yang jelas, yang memang peruntukannya untuk kepentingan publik. Dan proyek itu rata-rata diinisiasi dan dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri, bukan murni swasta. Oke ya, dari situ. Kita melihat ini kok ada sebuah proyek yang sebenarnya kalau kita bicara indikatornya, ini masih kita bisa berdebat. Bukan saya bilang nggak tepat, tapi masih bisa berdebat panjang. Tepat nggak ini? Sehingga kita lihat, wah ini ada masalah nih penetapannya. Dan ada Masalahnya, kadang-kadang kalau sebagai pengalaman saya sebagai ketua KPK itu biasanya ada kong kali kong di balik itu. Penerbitan surat-suratnya termasuk. Penetapannya. Biasanya begitu pengalaman kita lihat. Penetapan PSN-nya. PSN itu biasa ada kong kali kong, ya. Ada suap menyuap,
ada kickback, gitu-gitu ya. Kira-kira ada macam-macam, ada gratifikasi. Tapi lebih jauh daripada itu, bukan sekedar itu menurut saya. Di situ ada kerugian negara. Kenapa kita bisa menyimpulkan untuk sementara kerugian negara? Karena begini, ketika wilayah yang ada di PIK, ya, itu ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, itu kan tadinya aset negara. Iya. Oke? Iya. Tapi ketika ditetapkan, itu banyak wilayah-wilayah tertentu, itu yang menjadi hilang. Misalnya sungai, di Uruk dan lain-lain sebagainya, di Timun dan lain sebagainya, itu kan menjadi hilang. Ada wilayah-wilayah tertentu, misalnya desa-desa tertentu, itu menjadi hilang. Padahal itu kan aset negara. Berarti ada kerugian negara dong. Oke? Sehingga kita melihat, wah ini ada korupsi nih. Ada wilayah-wilayah, ada aset-aset negara yang menjadi hilang ketika ditetapkan. Kerugian negara itu akan gugur jika bisa dibuktikan bahwa proyek ini atau kebijakan ini bisa memunculkan deretan keuntungan untuk negara. Iya. Dan dalam hal ini Pak Abraham nggak melihat bahwa di PSN untuk keuntungan negara. Iya, saya cuma melihat ini kan menguntungkan korporasi. Kalau menurut saya, dan lebih ironi lagi menurut saya, ini kok kawasan dijadikan kawasan kayak kawasan eksklusif, tersendiri, tertutup. Gitu kan, tidak memberi akses yang luas kepada penduduk lokal. Itu yang aku marah. Nggak boleh ada orang yang semenang-menang mengkaplin sebuah wilayah menjadi wilayah yang strategis, wilayah eksklusif, memajar dan melarang penduduk lokal masuk ke situ. Nggak boleh. Kalau ada korporasi yang melakukan ini atau ada orang yang melakukan ini, mengatur negara, nggak boleh orang ini. Jokowi ke pengadilan untuk klarifikasi soal pagar laut. Calon saya sudah jelas bahwa Pantai Maju ini diresmikan oleh Bapak Anies Baswedan, bukan orang lain. Ketika Pak Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia yang resmikan. Kalau memang ia resmikan, berarti dengan sendirinya Pak Anies Baswedan setuju, sepakat adanya PIK di Jabodetabek. Lantas Anda yang protes, yang bukan menjabat sebagai gubernur, mau jadi apa? Protes liar? Kalau Anda mau marah, oke lah, silakan marah. Marah dulu Pak Anies Baswedan. Kalau dia resmikan ini buktinya, lihat ini. Di sana PSN yang Anda maki-maki tuh, yang Anda marah-marah tuh. Fritz Alor Boy memikul nama Alor di namamu itu, ya. Lalu sekarang kamu menjadi buzzer oligarki, lalu membuat framing-framing yang menyesatkan nalar publik dengan argumentasimu yang remeh-temeh itu. Justru merendahkan martabat kita orang Alor. Kamu membuat framing bahwa Anies meresmikan Pantai Maju sebagai bagian dari PIK, berarti Anies ikut mendukung PIK sebagai bagian dari PSN. Dari sini aja kamu itu, narasimu itu narasi kampungan. Kamu lihat datanya ini ya, Fritz Alor Boy. Ini datanya, Anies meresmikan Pantai Maju. Itu tahun berapa? Tahun 2022. PIK sebagai bagian dari PSN itu tahun berapa? Tahun 2024 atau pada APBN tahun 2024. Ada rentang waktu yang panjang ya saat Anies meresmikan PIK atau Pantai Maju di PIK dan PIK sebagai bagian dari PSN ditetapkan. Jadi tidak ada hubungannya ya secara logik seperti itu. Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini. Saya tidak lihat apa yang Bapak kerjakan 100 hari ini. Ini amnesti yang mau dilakukan, itu program pemerintah. Terus perlindungan, yang rencananya perlindungan migran itu Pak sedang dibuat hari ini, undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia. Harusnya HAM juga mengasih masukan di sana supaya undang-undang yang dibuat itu juga benar. Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, sangat viral. Mungkin Bapak juga tahu, seperti Rempang, seperti pagar laut. Saya nggak lihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Pak Menteri Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM? Arsin mulai banyak gaya dan merasa jadi orang kaya sejak kontestasi sampai 3 kali untuk berhasil jadi kepala desa Kohot. Lalu siapa sebelumnya Arsin? Mengapa dia begitu ngotot untuk jadi kades? Apa benar dia kaya dari lahir? Mari kita telusuri. Sebelum menjadi kepala desa, Arsin pernah kerja serabutan, menjadi kuli, hingga sales bank keliling. Dan menjadi kepala desa merupakan ambisi besar Arsin untuk kemudian bisa bermain ke level yang lebih tinggi lagi.
terbiasa dengan modus merayu dan menteror ala bank keliling nakal, berlanjut jadi makelar tanah, hingga nekat mencalonkan diri menjadi kepala desa. Disinilah karakter asli dan jiwa mafianya menggila dan meronta-ronta hingga merasa perlu dikawal pasukan pengaman desa. Tingkah pola Arsin sebenarnya sudah lama membuat muak warga, apalagi cara-cara intimidasi dan kriminalisasinya dalam urusan tanah di desa Kohod dengan mengerahkan pengacara dan preman. Hari-hari pasca mangkir dari beberapa pemeriksaan baik oleh KKP, Kejaksaan atau Bareskrim, Arsin tidak lagi fokus di kantor desa. Kasus ini sudah jelas, bukti sudah terang, tapi kenapa Arsin masih bebas? Bukti sudah ada, pemalsuan dokumen, penguasaan lahan secara ilegal, hingga intimidasi terhadap warga. Laporan telah masuk, berbagai instansi sudah menyoroti, tetapi proses hukum bikin gemes dan geram masyarakat. Apakah ini karena ada perlindungan dari pihak-pihak tertentu? Apakah ada permainan di balik meja yang membuat kasus ini sengaja diperlambat? Atau justru ada oknum dalam sistem hukum yang ikut menikmati hasilnya? Jika hukum benar-benar ditegakkan, maka tidak perlu ada tekanan publik yang begitu besar untuk sekadar menyeret seorang kepala desa yang jelas-jelas terlibat dalam skandal ini. Ada unsur Mulyono. Nusron dapat dukungan dari Prabowo untuk membongkar kasus pagar laut. Jadi Nusron akan jadi alat yang efektif dalam kedudukan dia sebagai menteri untuk membongkar kasus ini. Dan kalau kita baca versi publik menganggap bahwa di belakang ini ada unsur-unsur Mulyono, kira-kira begitu kan. Nah inilah yang kita sebut sebagai sensasi. Tapi supaya sensasi tidak tumbuh menjadi kecurigaan liar tentang keterlibatan dinasti Mulyono di dalam kasus PIK 2 ini. Jadi Nusron saya kira bertindak sekarang atau berfungsi sebagai kekuatan politik untuk mendorong proses pidana di dalam kasus ini. Jadi jangan sampai ini cuma berhenti dalam penggusuran atau pencabutan pagar, sementara pagar ekonomi politiknya tetap bercokol di situ kan. Monggo datanya, di mana lokasinya, di mana alamatnya, kita selesaikan, mana suratnya, mana ahli warisnya. Kalau saya sih seperti itu, karena saya memang semuanya dilakukan dengan tabayun. Tabayun itu kepada orang yang mengalami, melihat dan merasakan langsung. Nah, ketika ada kabar ya sungai diuruk, ya, kemudian tanahnya dirampas, saya memang tabayun, tapi tabayunnya bukan ke PIK 2, Mas. Saya tabayunnya ke orang yang menjadi korban langsung dan dijawab mereka benar terjadi itu. Nah setelah itu terjadi, saya tidak perlu datang ke PIK 2 apakah benar Anda melakukan ini, pasti menolak, pasti membantah. Nggak ada maling itu ngaku. Pasti menolak, pasti membantah. Anda kan bukan dari PIK 2. Nggak bisa disimpulkan. Nah saya lanjutkan. Tapi saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu. Bentar. Selanjutnya, hari ini apa yang kami lakukan itu bagian dari pro justisia. Bagian dari proses pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Memang kami melakukan kajian mitigasi. Oke, singkatnya? Bukan dalam rangka untuk datang ke PIK, tolong dong dibayar. Nanti kami dikira cari cuan kalau begitu. Enggak. Kami ini bergerak atas nama rakyat, untuk mengungkap kasus ini agar rakyat tahu kelakuan PIK 2 itu seperti apa. Kalau mau tahu, ayo ikut ke kami. Banyak rakyat itu yang tanahnya itu diserobot secara paksa oleh oligarki PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim. Saya bisa buktikan. Ya, Mas. Mencekam. Menteri Nusron sebut ada pemain besar di balik kasus pagar laut. Atau kisru soal kasus LPG, tetapi soal pagar laut juga jangan dilupakan. Justru dengan adanya keterangan baru dari Menteri Nusron menunjukkan bahwa ada upaya serius dari Menteri Nusron untuk terus mengungkit atau membuka persoalan sesungguhnya di balik terbitnya HGB ini kan. Jadi kegiatan-kegiatan yang masih berlangsung hari-hari ini, yaitu kegiatan artinya aktivitas untuk mencari keterangan itu masih dilakukan. Dan bila pada akhirnya Pak Nusron itu memberi sinyal baru bahwa tidak mungkin HGB itu diterbitkan oleh pejabat rendahan, itu kira-kira istilahnya, kecuali bahwa pejabat itu adalah hacker. Ini menarik uraian dari Pak Nusron. Artinya hanya pejabat tertentu yang punya akses, yang punya password untuk masuk ke dalam sistem. Itu sistem pengurusan atau penerbitan HGB yang mampu untuk menerbitkan HGB itu. Di titik bahwa ya memang rakyat ini problemnya dia disogok dari hasil perampokan negara. Setibu emang paling jago kalau soal nyinyir. Tapi coba tanya, kontribusi nyata dia buat negeri ini apa? Nol besar. Tiap hari koar-koar soal kemiskinan.
Tapi pas ada proyek yang bisa ngangkat ekonomi rakyat, malah ditolak. Logikanya di mana, Bung? Tapi ya begitulah, kalau otaknya udah kebanyakan teori konspirasi, semua hal baik dianggap negatif. Pembangunan dibilang merugikan, investasi dicap sebagai alat oligarki. Sementara dia sendiri nggak pernah kasih solusi yang masuk akal. Mau PSN PIK 2 dihentikan, tapi nggak pernah kasih opsi lain buat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan PIK 2 udah kasih bukti, bukan sekadar janji. Ribuan lapangan kerja tercipta, infrastruktur dibangun, ekonomi daerah bergerak. Warga pesisir yang dulu dipinggirkan sekarang punya harapan baru karena banyak pembangunan. Bandingin sama Said Didu, yang kerjaannya cuma ngoceh tanpa solusi. Jadi sebenarnya siapa yang lebih pro rakyat, guys? Yang jelas udah bangun dan membuat perubahan nyata untuk mengambil keputusan itu secara tiba-tiba kalau pengecer dilarang jualan gas 3 kg. Di negara ekonomi ini memang sangat mudah sekali untuk mengalihkan isu, apalagi dipermainkan rakyat sipil, rakyat kecil itu juga dipermainkan gitu loh. Karena kemarin kan memang ada kasus pagar laut itu hampir ditemukan untuk pelakunya siapa. Tiba-tiba kena LPG 3 kg hilang. Dan ini pun loh, sebenarnya presiden itu tidak tahu menau untuk pengecer tidak boleh jualan LPG 3 kg itu tidak tahu menau gitu loh. Kayak apa ya, udah disetting dari sananya by design gitu loh, udah disetting dari sononya kalau ini memang harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, seperti itu. Adanya perlakuan yang tidak adil dari yang sekelompok orang yang besar ke rakyat sipil, itu ada perlakuan seperti itu. Kalau misalnya sampai tahu ya, sekelompok orang yang besar itu juga bisa menggerakkan ekonomi Indonesia, itu bisa. Dunia ini memang penuh sandiwara, kawan. Negara ini sedang tidak baik-baik saja.